Jadi mereka bikin compound persis ketiplek gitu ya kalau orang Jawa. Iya. Seperti komponnya Maduro di Caracas. Bahkan sekarang tidak hanya Maduro yang ditarget, ada namanya Menteri Dalam Negerinya, namanya Delgado. Delgado ini pagi ini pada saat kita tapping sedang memimpin kudeta terhadap wakil presiden. Kira-kira minggu depan akan semua komunitas internasional akan nanya Anda, Indonesia sebagai Dewan Presiden loh, Presiden Dewan HAM PBB, apa sikap Indonesia terhadap penangkapan Maduro? Halo, Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Pada tanggal 3 Januari kemarin, kita dihebohkan dengan sebuah informasi penangkapan Presiden Venezuela yang terjadi di Caracas, ibu kota Venezuela, yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan penangkapan itu membuat keadaan dunia itu menjadi heboh. Karena ini berkaitan dengan banyak hal. Satu adalah kedaulatan sebuah negara yang dilampaui oleh negara lain. Yang kedua ada fakta bahwa Dewan Keamanan atau wasit dari negara-negara ini semacam sudah tidak memiliki fungsi sebagaimana mestinya dan menjadikan negara-negara yang tidak adidaya, yang tidak kuat itu menjadi khawatir tentang keamanannya. Karena saat ini kan negara-negara kuat itu selain dari Amerika Serikat, ada Rusia, ada China, dan beberapa negara lain. Dia bisa dianggap punya musuh masing-masing ya. Misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela itu bisa jadi nanti ada kemungkinan itu akan dilakukan juga oleh Rusia terhadap Ukraina. Bisa di copy paste. Karena selama ini Amerika yang menganggap peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu adalah sebuah semacam invasi dan Amerika yang selalu menentang itu. Begitu juga keadaan antara China dan Taiwan. Nah, kondisi-kondisi ini membuat kita sebagai sebuah negara yang berdaulat itu mulai mengkhawatirkan bagaimana sih nanti kalau terjadi konflik antar negara, antara satu negara yang kuat dengan negara yang lemah. Apakah mungkin terjadi seperti itu lagi? Dan di mana peran PBB dalam hal ini untuk menjamin kedaulatan sebuah bangsa? Nah, untuk ngomongin hal itu, di studio sudah hadir bersama kita Mas Ridwan Habib dari Indonesia Intelligence Institute. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah diundang Mas Jali. Siap. Ini baju-bajunya sudah udah ini lepas ini. Bajunya ini menyesuaikan tema. Menyesuaikan tema. Ini temanya memang agak berat di awal tahun ini Mas. Iya. Di awal tahun baru kita merayakan tahun baru, terus kemudian tiba-tiba Amerika menculik seorang presiden. Iya. Ada beberapa cara pandang di situ. Ada yang menculik, ada yang apa gitu. Tapi kalau Mas Habib sendiri ngelihat proses yang terjadi di tanggal 13 itu seperti apa, Mas? Jadi memang ini sudah direncanakan lama ya, Mas Zaila. Ini Agustus itu operator dari CIA sudah masuk Caracas. Oke. Jadi Agustus 2024. 2025. Agustus 2025. Agustus 2025 dan ini baru diungkap oleh New York Times pagi ini sebelum kita tapping ini. Jadi saya dapat datanya cukup lengkap. New York Times menulis sangat detail soal penyiapan dan operasinya. Penyiapannya sudah dimulai sejak Agustus 2025. Itu operator yang disebut dengan non-official cover (NOC), non-official cover. Nah, itu masuk ke Caracas, ke Venezuela. Ini resikonya kalau NOC ini kalau ketangkep dia mati Mas dan tidak diakui. Jadi ini bukan petugas resmi, tidak mempunyai label perlindungan diplomatik nih. Nah, kalau suka nonton film Jack Ryan, persis Jack Ryan Season 2, persis plek. Jadi dia dikirim ke sana tanpa perlindungan diplomatik. Tanpa perlindungan diplomatik, non-official cover. Kalau petugas-petugas NOC ini ketangkap oleh Maduro saat itu, mati dia, pasti mati. Nah, apa tugas mereka?
mereka mencari data bahkan sedetail mungkin, makanannya apa Maduro itu, kemudian hewan peliharaannya apa, pagi dia ngapain, siang ngapain, tidurnya gimana, selengkap mungkin. Dan data itu kemudian dilaporkan ke Amerika dan dibuat sebuah rumah persis seperti rumah perlindungan Maduro di Amerika Serikat. Wow. Jadi mereka bikin compound persis ketiplek gitu ya kalau orang Jawa. Iya. Seperti komponnya Maduro di Caracas buat untuk latihan penyergapan. Jadi latihannya sudah disiapkan sejak data itu masuk. Pintunya di mana, kemudian naiknya dari tangga mana, turun helinya gimana, itu sudah persis dibuat di Kentucky di Amerika Serikat. Nah, mereka tinggal menunggu saja ini kan, tinggal menunggu ketika Trump menyatakan go or not go. Sebelumnya decoy-nya sudah dilakukan, pengaliannya dilakukan dengan cara apa? Trump pergi ke resort dia di Mar-a-Lago. Oke. Jadi kalau orang berwisata, bayangannya kan, mosok orang berwisata ngurusi operasi militer kan gitu kan. Ya, secara psikologis gitu ya. Secara psikologis begitu. Kalau Trump itu pada tanggal 1 Januari dia tetap di White House, orang kan berpikir, wah ini pasti something going on. Mungkin dia sedang menyiapkan sesuatu di Situation Room. Ya, seperti Obama waktu nangkep Osama Bin Laden. Dia kan memantaunya dari Situation Room di White House. Nah, Trump enggak, dia tetap aja pelesiran di Mar-a-Lago itu, resortnya dia itu. Tapi ternyata dari resort itu, dia mengendalikan dan memberikan perintah langsung kepada tim Delta Force yang kemudian diberikan go itu pada tanggal 3 Januari. Nah, begitu operasi itu dinyatakan go, yang dilakukan pertama kali oleh armada tempur Amerika adalah memastikan semua sistem radar udaranya Venezuela mati. Ini dengan dua cara. Pertama dengan serangan cyber. Jadi ditembak dengan semacam jamming sinyal, sehingga layar monitor air defense-nya itu mati. Itu yang secara cyber. Ada yang manual, ditembak rudal. Jadi Arhanutnya, artileri pertahanan udaranya yang dibeli dari Rusia, Venezuela beli ini dari Rusia, gosong Pak. Ditembak, gosong, dan meledak semua. Nah, ketika itu selesai, baru kemudian sebuah heli tempur dari satu resimen paling terkenal di Amerika yang disebut dengan The 160 Resimen, atau kondangnya disebut Night Stalker. Night Stalker. Night Stalker ini adalah armada helikopter tempur angkatan darat yang pilotnya khusus dilatih bisa terbang serendah mungkin dalam cuaca se ekstrim apapun. Oke. Jadi ini kalau di Indonesia namanya penerbang angkatan darat. Pusatnya di Semarang kalau di Indonesia. Tapi ini dia terbang dari Amerika Serikat ngikutin kapal induk yang sudah disiapkan. Dari atas kapal induk itu dia masuk dengan celah yang sangat sempit dengan jarak 30 meter dari tanah. 30 meter dari tanah. 30 meter dari atas tanah. Itu resikonya tinggi banget. Kena rudal dikit, nggak usah rudal lah, ketembak dikit jatuh itu heli. Lompatlah Delta Force. Nah, Delta Force ini ya kita tahu ya, pasukan khususnya Amerika yang bahkan nama-nama anggotanya aja tidak dipublikasikan, komandannya tidak dipublikasikan, wajahnya tidak pernah ada di manapun gitu. Delta Force keluar dari heli itu, laporan mengatakan 13 orang. Jadi helinya Night Stalker bawa 13 Delta Force. Turun dari situ, Delta Force sudah mempelajari komponnya. Ya, karena sudah Karena sejak September itu sudah dibuat simulasi komponnya. Tinggal mengikuti protokol. Set masuk. Nah, Trump mengatakan ke media bahwa Maduro sempat berusaha lari ke sebuah bunker. Jadi semacam bunker dengan baja yang lebih tebal. Yang mereka sudah menyiapkan itu, Maduro sudah menyiapkan itu. Tetapi beberapa menit sebelum dia berhasil menutup bunkernya, Delta Force-nya masuk dan bisa menahan sehingga tidak bisa ditutup. Istrinya sudah sempat masuk, tapi baru mau ditutup nggak bisa, dicegah. Lalu ya kita tahu semua lah. Kemudian dia dibawa dengan USS Iwo Jima, kemudian ditransport ke pesawat pembawa carrier-nya dari kapal induk, lalu mendarat di Manhattan dan sekarang mendapatkan penjagaan di New York. Jadi Mas Rojali, dari semua ini saya sih melihat ini bukan sekedar iseng ya.
Ya. Tapi memang Trump ini sudah benar-benar menyiapkannya secara taktis dan lama. Artinya Maduro ini on the target list. Nah, kalau kita bicara di masa depan nantinya, siapa lagi nih yang masuk listnya Trump kan gitu? Misalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. Misalnya itu ya, bisa saja itu menjadi the next list. Dan saya sih melihat Trump ini karakternya aja selengean gitu. Ya. Tetapi ketika dia menyatakan sebuah operasi militer itu go, ternyata sangat serius dan didukung oleh sekonden-sekondennya yang juga sangat serius ya, seperti Menteri Luar Negerinya Rubio, kemudian Menteri Departemen Perangnya, Ministry of War, sekarang bukan Ministry of Defense. Ya. Jadi Departemen Perangnya ya, Hegseth itu juga sangat serius orangnya. Jadi saya melihat memang karakteristik pemimpin Trump dan US ini memang sangat merubah, seperti Mas Rozali tadi bilang, tatanan dunia. Iya. Sekarang kita berada dalam multipolar world ya, dunia yang multipolar yang siapapun bisa bertindak apapun sesukanya. Betul. Itu kan, benar kan? Betul. UN bersidang tidak direken, tidak dipertimbangkan. Bahkan UN sendiri disebut oleh Menteri Luar Negeri Amerika Rubio, saya tidak peduli apa kata UN. UN tidak tahu apapun tentang Venezuela. Ngeri nggak tuh? Ngeri, Mas. Ngeri. Dan kebayang nggak bagaimana kalau misalnya nantinya Indonesia menjadi sebuah target. Iya. Nah, kan kita nggak ngerti nih. Mungkin sekarang oke nih, Pak Prabowo hubungannya harmonis dengan Trump, ngobrolnya santai, ketawa ketiwi. Sometimes ketika kepentingannya nanti shifting, bisa saja kita dianggap sebagai sebuah negara yang face to face dengan Amerika. Kalau itu terjadi, apakah kita siap menghadapi Delta Force dengan Night Stalker yang seperti itu? Ini yang harus kita pikirkan, Mas. Iya. Ini memang gambarannya sangat mengerikan. Iya. Mengerikan. Agak sekali. tertegun ya Agak melihat tertegun. penyiapannya. Bahkan mereka menyiapkan kompon itu sejak September. Kebayang nggak mau nyulik orang, dia bikin dulu rumahnya. Miniaturnya itu. Bukan miniatur, satu banding sama satu. persis, Ya? 1:1. Tangganya di mana dan sebagainya. Dan Anda bisa bayangkan berarti CIA itu pasti punya informan di dalam rumah itu. Nah, itu kan Iya yang kan? dibicarakan orang itu di Betul. berbagai Nah, tempat. sekarang wakil presidennya si cewek itu ya, Ya, yang cewek Venezuela itu mengumumkan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap membantu penangkapan Maduro. Nah, saya sih meyakini nanti pasti ada oknum militernya, pasti ada oknum pembantu rumah tangga. Iyalah. Pasti CIA mengeluarkan banyak uang tuh, karena bisa sampai persis kan, tahu di mana, bahkan tahu kucingnya, tahu anjingnya, makannya apa saja, itu semua dipola oleh mereka. Jadi very serious. Bahkan menurut laporan New York Times, Mas Rozali, tim penculik ini juga menyiapkan hostage negosiator dari FBI. Hostage negosiator. Yes, itu tujuannya adalah ketika pas pampresnya Maduro bisa mengambil salah satu tentara Amerika kemudian ditodong, atau Maduro berhasil masuk ke bunker atau safe house dia, sehingga itu perlu negosiasi kan? Ya. FBI negosiatornya ikut. Jadi udah disiapin nih, kalau nggak bisa ditangkep nanti begini, kalau nanti ribut penyanderaan ini ada negosiatornya. Bener-bener well planned, sangat disiapkan. Memang udah kayak film-film itu ada. Iya, kayak film-film itulah. Kayak Jadi kita pengen nonton lagi Jack Ryan. Jack Ryan. Jack Ryan Season 2. Persis sekali karena Jack Ryan Season 2 itu menceritakan soal Venezuela. Oke. Dan Jack Ryan dikirim ke sana as NOC, non official cover. Persis banget kayak film dinyatakan secara Jangan-jangan terinspirasi dari Nah, itu. Mungkin Trump terinspirasi dari Jack Ryan Season 2 ya. Buat Aduh, audiens yang belum mengerikan nonton sekali. silakan ditonton. Iya. Ini persoalannya kita shifting ke masalah keamanan dunia, Mas. Iya. Ini mengubah tatanan dunia. Sekarang dengan terang-terangan UN itu tidak dianggap sama sekali. Padahal Amerika ini satu dari 7 negara yang punya hak veto. Betul. Yang kalau dan kan begini analisa orang, kalaupun nanti akan didorong ke PBB, ya Amerika tinggal veto saja. Yes.
Dan itu ada diskusi lain ya, persoalan apakah hak veto sekarang masih relevan dengan tatanan dunia saat ini. Tapi faktanya itu yang dilakukan oleh US. Dan kalau Kompas itu menulis dalam beberapa episode sampai hari ini soal Maduro ini, soal Venezuela. Ini memang negara-negara itu sudah mulai mengkhawatirkan keberadaannya. Dan ingat bahwa Venezuela itu memang secara geopolitik perdagangan internasionalnya itu lebih dekat dengan Rusia dan China ya Mas ya. Iya. Nah Mas juga faktornya kan dia, bahkan Trump itu awalnya kan dia bilang bahwa ini kan persoalan untuk menjaga Amerika dari narkoba, dari imigran dan seterusnya. Tapi pada akhirnya dia kan mengakui sendiri bahwa ini minyaknya. Betul. Gimana Mas ngelihat? Ya memang lama-kelamaan kan terbuka semua. Trump sendiri mengakui bahwa mereka akan mengelola minyak di Venezuela dengan baik. Kemudian senator Amerika juga beberapa hari yang lalu viral di Twitter, slip of the tongue, keceplosan. Keceplosan pada rapat Senat mengatakan bahwa ya memang Venezuela itu minyaknya yang kita sasar, bukan Maduronya. Nah, itu keceplosan dia. Lalu kemudian kita tahu bahwa tidak sekedar cadangan minyak yang melebihi Arab Saudi, 330 billion barel gitu, tetapi juga ada emas di situ. Ya betul. Ada emas, kemudian ada rare earth. Yes, rare earth itu sangat-sangat berdampak positif karena dia menjadi bahan chip yang kita pakai untuk handphone, laptop. Itu kan sekarang sedang krisis dunia. Nah, kalau rare earth ini diolah, dia bisa menjadi bahan chip. Dan ini sekarang menjadi due diligence bisnis yang berebut antar negara. Nah, itu satu. Lalu yang juga menjadi penting adalah Iran itu menggunakan Venezuela sebagai pivot point menuju Amerika. Itu kenapa Iran menyumbang banyak sekali kepada Venezuela untuk pengembangan drone yang disebut dengan Al-Muhajir. Drone-nya Venezuela itu namanya Al-Muhajir. Ya, Al-Muhajir drone-nya itu namanya. Jadi dia naik tapi mati semua kemarin, ketembak sama Amerika itu. Nah, itu dari mana uangnya? Dari Iran. Lalu tadi yang saya bilang, pertahanan artileri, pertahanan udaranya dari Rusia. Belum lagi hutang-hutang Venezuela yang ke Tiongkok. Ya, Tiongkok kan pada saat kita tapping ini sedang live sidang PBB. Menuju perjalanan ke tapping ini aku tonton tadi, perwakilan Tiongkok di PBB mengutuk keras tindakan Trump terhadap Maduro itu dan menyerukan sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Tapi ya tadi Mas Rozali, ya kalau sanksi tinggal di veto aja, kan gue punya hak veto kan gitu. Akhirnya kemudian ya itulah rezim multilateral, rezim unity in diversity itu sudah nggak bisa lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Ini world ini berubah menjadi disorder. Kalau UN dulu dibuat agar ada world order, tatanan dunia yang kemudian tatanan dunia yang mengatur semua diplomasi dengan baik. Sekarang setback menjadi world disorder, dunia yang tidak lagi ada tatanannya, jadi hukum rimba aja Mas. Nah, lalu apa dampaknya? Ya kita harus bersiap dengan seperti itu. Kita tidak bisa cukup mengutuk, kita tidak bisa misalnya mengecam keras begitu. Mengecam keras kalau kemudian pada satu titik kita kemudian menjadi target, siapa yang mau belain? Istilah kasarnya itu kalau anak gaul, SDM kok ini negara-negara itu. Selamatkan diri masing-masing. Mereka menjadi sangat egois dengan diplomasi seperti hari ini. Ketika setiap orang, setiap negara itu bisa dengan mudahnya dilakukan satu intervensi, maka tidak ada lagi misalnya persekutuan yang abadi. Nah, inilah yang kemudian saya sih cenderung melihat Kementerian Luar Negeri kita bermain aman, gitu kan? Saya baru mau masuk ke situ. Jadi banyak nih kritiknya di mentionnya Twitternya, X-nya Kementerian Luar Negeri kan? Gimana nih lu kok cuma memantau, gimana nih lu kok cuma memonitor? Saya sih bisa memahami ya situasi kejiwaannya gitu. Karena kalau kita mau mengecam keras, resikonya juga ada.
Walaupun beberapa tokoh politik sudah mengecam, kayak Dino Patijalal, kemudian Mas Anies Baswedan, itu kan bikin pernyataan tuh di X mengecam Trump dan sebagainya. Tapi secara diplomatik Indonesia memang menurutku memang harus hati-hati benar. Karena Dalam situasi hari ini ya. Karena tadi rezim tatanan normal perdamaian dunia itu sudah nggak berlaku hari sudah ini. nggak berlaku. Sudah nggak berlaku. Jadi bisa dikatakan ini bisa setback karena Dewan Keamanan PBB ini kan UN pada dasarnya itu terbentuknya kan pasca Perang Dunia. Ya. Dibentuk agar dunia ini menjadi lebih teratur itu tadi. Ya. Dan sekarang itu dikangkangi begitu saja. Ya. Dan ada potensi untuk mundur menjadi tatanan yang tidak teratur seperti yang sebelumnya. Sebelum masuk ke Indonesia, ini apa Mas yang potensial untuk dilakukan, yang paling mungkin untuk dilakukan untuk membuat tatanan dunia itu, keamanan dunia itu tidak terdampak begitu jauh? Ya salah satunya yang banyak didiskusikan itu adalah mengganti Trump, menggulingkan Trump lah dalam tanda petik. Tetapi di internal luar negeri Amerika sendiri, dispute tentang patriotiknya aksi Trump ini, itu kan juga sangat-sangat debatable ya di sana ya. Misalnya senator-senator yang anti Trump kan mengatakan, penangkapan Maduro sebenarnya hanyalah pengalian isu dari namanya Epstein Files. Jadi Epstein ini ada orang namanya Epstein, dia ditangkap, ternyata rumahnya itu digunakan sebagai sarana pesta seks para pejabat. Nah ada nama-nama beken itu di daftarnya itu, makanya namanya Epstein Files. Nah nama-namanya itu termasuk Trump. Masuk dalam daftar pengguna rumah Epstein ini. Jadi untuk menutupi itu. Nah itu baru rame-ramenya itu tanggal 23 Desember. Ketika Jaksa Agung Amerika Serikat Pamela Bondi dituntut oleh Senat mengumumkan nama-nama siapa saja yang ada dalam files yang dia miliki, termasuk kalau di situ ada Trump diumumkan. Baru rame berdebat soal itu gitu kan, tiba-tiba Maduro. Sekarang semua nggak ada lagi yang ngomongin Epstein File. Sekarang semua ngomongin tentang sah tidaknya aksi Trump menangkap Maduro ini. Nah kembali ke tadi, salah satu solusinya ya harus menegakkan world order. Salah satunya ketika rezim-rezim ini undemokratik, tanda petik, tidak bisa kemudian seenaknya kemudian Amerika seolah-olah polisi dunia gitu. Kan mereka bilang gini, Maduro ini diktator. Maduro ini anti demokrasi gitu. Lah Kim Jong Un gimana? Berani dia nyulik Kim Jong Un gitu kan? Gitu kan? Artinya nggak apple to apple, dia cuma berani membuli negara-negara yang dalam hitungan dia pasti kalah gitu. Katanya nggak punya nuklir. Venezuela sebenarnya sedang proses. Ada informasi intelijen yang mengatakan bahwa Iran mensupport proses itu. Makanya kemudian CIA buru-buru melakukan ini. Bayangin kalau itu punya nuklir dengan cadangan minyak sebegitu besar, Amerika sangat terancam memang. Nah, kalau kita menjadi politisi Amerika, maka kemudian kita bilang, Trump mengamankan negara kita. Ya kan? Yang pro terhadap Trump. Tetapi yang tidak pro terhadap Trump justru membuat Amerika ini sangat terancam hari ini. Karena dengan menggunakan logika sama dengan Trump, siapapun bisa misalnya memerintahkan penculikan Trump. Benar nggak? Iya, benar. Membahayakan nih Trump buat kita. Lalu misalnya ini Korea Utara, Beijing. Mereka kan juga punya sumber daya untuk itu. Iya. Itu kalau kita bicara dalam extreme world order. Maka diskusi para pakar HI, teman-teman yang meneliti tentang hubungan internasional, sekarang berdebat keras tentang benarkah UN itu masih relevan atau tidak. Mayoritas bilang sudah tidak relevan. Ketika sudah tidak relevan, ya sudah, kita masuk kepada katastrofi, world disorder. Dalam situasi world disorder, maka negara bangsa, nation state, itu sudah nggak punya friend. Mereka melindungi dirinya sendiri. Sudah kolaps semua tatanan pergaulan diplomasi dunia. Semua aturan, konvensi Wina, semua aturan-aturan yang selama ini mengatur tata cara diplomatik itu bisa rusak semua dengan tindakan Trump ini. Gitu. Wow. Panjang dampaknya. Panjang sekali ini dampaknya, Mas. Terhadap banyak hal. Oke, ini kalau ini kita belum bicara Rusia ya. Rusia yang Mas lihat sekarang sejauh apa Mas responnya terhadap
penculikan Maduro ini? Rusia Menteri Luar Negerinya mengecam, Mm-mm. tetapi mengecam itu baru di Rusia ya, belum di forum resmi. Yang sudah secara tegas mengutuk itu perwakilan Tiongkok di PBB. Tiongkok di PBB. Perwakilan Tiongkok di PBB pada sidang PBB yang ini, pada saat kita taping ini, mereka mengecam keras dan mengutuk keras dan meminta ada sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Rusia juga mempertimbangkan, saya kira mempertimbangkan situasi Crimea dan Ukraina. Ya. Kalau kemudian misalnya dia terlalu keras terhadap Venezuela ini, maksudnya dia terlalu membela Venezuela, intervensi Trump untuk Ukraina juga masih terbuka lebar. Betul. Gitu kan? Kalau Trump mau misalnya, mereka bisa melakukan deployment besar-besaran armada mereka untuk mendukung Ukraina. Ya. Dan itu bisa membuat Dan Rusia, itu pertama akan mengganggu stabilitas keamanan Eropa, yang juga NATO nanti kelimpungan, dan juga akan mendesak Amerika untuk mendesak Rusia untuk berpikir ulang, mengkritik politik dalam negeri Amerika. Jadi ya tadi Mas Rozali, SDM, selamatkan diri masing-masing, gitu kan. Maka kalau kembali ke Indonesia, maka kalau kemudian para ahli diplomasi itu mengkritik, wah Pak Menlu kok nggak segera ngomong sih? Saya bisa memahami kok kebatinannya Kementerian Luar Negeri dengan situasi seperti ini gitu. Ya, Maka sangat normatif kan? Kita memonitor situasi, kita dieskalasi memastikan, kan? ya kita minta dieskalasi, kita meminta WNI untuk tetap aman, nah gitu-gitu. Sangat normatif. Sangat normatif. Kan harapannya kan Presiden Prabowo jumpa pers kan gitu. Ya. I'm with Maduro. Nah, misalnya begitu kan? Misalnya itu kan kalau itu terjadi kan ngeri banget itu. Ya. Bayangin tuh kalau presiden kita jumpa pers kemudian secara tegas I'm with Maduro. Waduh, ngeri banget kita. Kalau tiba-tiba malam ada Delta Force ke Hambalang gimana? Pas Pampres kaget kan, Hambalang. Ya. Tapi ini kan bukan tidak memungkinkan Mas ya dengan perkembangan yang seperti sekarang. Apa yang kita khawatirkan itu tadi kan. Yang kita khawatirkan bahwa sekarang negara-negara itu sedang mikirin dirinya masing-masing, kekhawatiran soal bagaimana ini nanti jika terjadi ke negara-negara lain yang lebih kecil. Ya. Nah, kalau itu terjadi, kita siap nggak Mas? Ya sebelum ke sana Mas Rozali, saya ingat bahwa kita ini juga sangat tergantung dari impor minyak ya. Ya. Nah situasi Venezuela ini bisa berdampak pada harga minyak. Hitungan kita dengan APBN yang sekarang itu kisaran impornya itu di angka 82 US per barel. Ketika 82 US per barel, harga minyaknya dihitung dalam APBN itu sekitar 82 US per barel. Kalau kemudian krisis Venezuela ini menaikkan harganya, misalnya naik menjadi 85 US per barel, APBN kita akan terdampak luar biasa. Hitungan kita sekitar 7 triliun per barel, per kenaikan 1 US dollar. Kalikan saja gitu, bisa sampai 700 triliun tergantung berapa banyak yang kita impor. Jadi secara diplomasi energi kita juga sangat tergantung dengan situasi Venezuela hari ini. Ya. Karena dampaknya langsung ke perekonomian kita. Tetapi dampak yang lebih krusial juga pada sisi apakah Indonesia itu tetap dalam tanda petik dianggap sebagai negara yang patuh pada world order, atau ya wes lah ngikut tren aja lah. Ngikut tren aja. Kalau trennya Trump begini ya udah gue ikutan begitu deh. Nah kalau analisa saya dengan karakter Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu membaca pola dengan sangat baik menurut saya. Ya. Karena misalnya ketika polanya itu Gaza penyelesaiannya itu setuju dengan Abraham Accord, ya, yang kemudian di situ Trump memfasilitasi Sharm el Sheikh meeting di Mesir, Prabowo ikut ke situ karena trennya ke sana. Ketika kemudian tren ekonomi dunia itu beralih ke BRICS, Prabowo berani, ya. Indonesia ikut BRICS. Jadi lucu kan? Ekonominya ngikut BRICS, tapi misalnya visi Timur Tengahnya ngikut Trump. Dalam konteks Venezuela tadi, Pak Prabowo pasti berpikir dampak panjang. Apakah dia secara tegas menyatakan Indonesia with Maduro, I'm with Maduro, atau normatif, atau sebaliknya, in contrary, dia mendukung Trump.
dengan narasi bahwa apa yang dilakukan Trump itu menyelamatkan keamanan dalam negerinya Amerika. Itu kan frame mereka begitu. Mereka ini menangkap Maduro bukan sebagai presiden, tapi sebagai pemimpin kartel De La Soles, kartel narkoba yang menyelundupkan kokain ke Amerika dan menyelundupkan imigran. Nah, ini framing yang mereka bangun, yang dibangun oleh Amerika. Bahkan sekarang tidak hanya Maduro yang ditarget. Ada namanya menteri dalam negerinya, namanya Delgado. Delgado ini pagi ini pada saat kita tapping sedang memimpin kudeta terhadap wakil presiden. Wakil presidennya yang cewek itu. Sedang ini pada saat kita ngobrol ini sedang tembak-tembakan di Caracas. Jadi Delgado memimpin satu kelompok tentara merebut kepemimpinannya Rodriguez, wakil presidennya Maduro. Dengan harapan apa? Bisa meneruskan legasi Maduro. Delgado ini tangan kanannya Maduro. Karena dianggap Rodriguez ini dianggap Rodriguez ini kaki tangannya Amerika gitu. Ada susupan Amerikanya di Rodriguez ini. Lalu Delgado ini melakukan upaya kudeta. Delgado sudah diumumkan 25 juta dolar kepalanya. Bounty-nya kepalanya Delgado ini 25 juta dolar. Jadi ini makin seru nih Caracas nih, makin Jack Ryan season 3 lah gitu. Habis ini pada nonton ini nanti penonton ruang publik langsung Jack Ryan. Wah, kayaknya ini Prime Video harus bayar kita nih Mas. Nah Mas, kalau negara-negara lain yang apa yang menarik kita perhatikan nanti ke depannya, prediksi-prediksi yang akan terjadi nanti, terutama mungkin yang berkaitan dengan keamanan dunia lah ya. Ya, pertama saya kira tatanan Indonesia kalau dilihat dari kawasan sendiri untuk ASEAN misalnya, peran kita terhadap keamanan ASEAN kan juga agak menurun ya Mas. Contoh, konflik Thailand Kamboja. Oh iya. Siapa yang kemudian terdepan untuk menjadi negara penyeimbang atau memimpin negosiasi? Bukan Indonesia. Bukan Malaysia. Ya, kita nggak banyak ya. Malaysia. Oke. Malaysia memainkan peranan itu. Lalu bahkan Amerika Serikat intervensi untuk merukunkan Thailand Kamboja. Artinya di level ASEAN saja peran kita sudah agak minimalis nih. Apalagi kita bicara Asia Pasifik. Apalagi kita bicara lebih besar lagi ya skopnya dunia. Tetapi sebenarnya ada satu harapan. Kenapa? Insya Allah di bulan ini Indonesia akan dideklarasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Bulan ini Mas. Iya. Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Yang artinya dia akan dituntut, kita akan dituntut oleh komunitas masyarakat internasional bicara apakah penangkapan Maduro oleh Trump itu melanggar HAM atau tidak. Jreng. Jadi kalau Pak Pigai atau Pak Mugianto Wamenham nonton podcast kita, siap-siap Pak. Kira-kira minggu depan akan semua komunitas internasional akan nanya Anda. Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, apa sikap Indonesia terhadap penangkapan Maduro? Jreng gitu. Siap-siap podcast bersama Mas Rojali. Ya itu tantangan berat ya. Bulan ini Mas, sekitar tanggal 9 atau 10 Januari akan diumumkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Oke, itu artinya berat sekali. Indonesia harus bersikap. Nggak bisa kalau sudah Presiden Dewan HAM PBB dia nggak bisa bicara normal. Nggak bisa bicara Monitor. atas nama Indonesia. Nggak bisa. Sendiri. Dia harus bicara atas nama Presidensi Dewan HAM PBB. Ngeri kan? Ngeri. Jadi saya bisa membayangkan para staf ahli menteri ya kan sedang mumet ini kayaknya sambil nonton podcast kita ini. Teman-teman di istana ini kan nyiapkan narasi ini. Nyiapkan narasi. Ya bisa lah WA Mas Rojali ya. Ya, itu posisi yang tough itu. Posisi yang cukup menyulitkan di tengah-tengah kondisi saat ini seperti ini dan kejadian yang baru saja ada ini. Oke. Ya kebayang kan? Tiba-tiba misalnya nanti reporter New York Times atau reporter Associated Press gitu nanya Wamenham, Pak Mugianto sebagai Presiden Dewan HAM PBB, bagaimana sikap Anda tentang penangkapan Maduro? Ya, coba. Gimana jawabnya kira-kira? Menarik ini. Kita tunggu jawabannya. Kakak Mugi menarik. Kakak Mugi menarik ini Pak Wamenham ini. Kita tunggu jawabannya. Karena melihat saya juga memasukkan unsur bahwa tadi yang sampean singgung selama ini Pak Prabowo dalam
dalam peta internasional juga satu secara ekonomi ikut BRICS, yang kedua ikut Amerika di dalam persoalan Timur Tengah. Iya. Dia membayangkan posisi untuk ngomongin menjadi presiden HAM Dewan ini, PBB, Dewan presiden ini akan sangat menyulitkan. Oke, Mas. Ya. Apa yang bisa kita tangkap dari kondisi saat ini? Selain tadi misalnya ini kondisi dunia, kondisi keamanan dunia sedang tidak stabil. Mungkin sedikit juga menyinggung bahwa barangkali akan ada kenaikan harga minyak ya. Harga minyak itu juga akan meloncat. Lalu apa yang bisa kita resume dari perjalanan? Pertama kalau dari sisi citizen ya, kita sebagai warga negara biasa, saya kira memang prepare for the worst. Oke. Ini banyak para pakar, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga mengatakan bahwa dunia sedang menuju world disorder. Jadi kita prepare for the worst. Oke. Terpaksalah kita buka celengan jago itu kan, prak gitu. Bersiap dengan tabungan yang ada, bersiap dengan situasi yang ada. Karena ketika ekonomi dunia nanti terdampak, misalnya dengan krisis Venezuela, krisis energi, harga minyak terdampak, APBN kita terdampak, perekonomian makin sulit, dampaknya ke dapur kita masing-masing. Jadi sebagai citizen, sebagai warga negara biasa, yang pertama sekarang ya perkuat ketahanan keluarga. Family building as a family ya, sebagai sangga pertama kita, ya kekuatan kita pertama itu. Ini dalam konteks citizen. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, menurut saya, apalagi tadi dengan status sebagai Presiden Dewan HAM PBB, nama besar Bung Karno dipertaruhkan. Ketika Presiden Prabowo Subianto dengan baju seperti Presiden Soekarno, pada saat beliau menjadi calon wakil presidennya Mbak Mega tahun 2009, waktu itu kan Mega Prabowo, saya mendampingi sebagai tim media saat itu, tim media Mega Prabowo. Beliau kemana-mana, saya ingin melanjutkan legasi Presiden Soekarno, Presiden Bung Karno. Beliau ketika pidato di mimbar-mimbar, gelegarnya sudah mirip Bung Karno nih Pak Prabowo kan, bajunya sudah mirip, gelegarnya sudah mirip. Nah, tinggal sekarang ide-ide besarnya ditunggu, Pak. Kalau sekarang dalam situasi dunia menuju world disorder, apakah Indonesia bisa mengambil peran itu? Ingat, Bung Karno pernah mengambil peran itu dengan Konferensi Asia Afrika 1955. Ketika semua dunia bingung, dia ngumpulin negara-negara tengah, kumpul di Bandung dan ada deklarasi Asia Afrika. Mungkin nggak misalnya Presiden Prabowo panggil itu Xi Jinping ke sini, undang ke sini, panggil Ayatullah Ali Khomeini ke sini, panggil Presiden Putin ke sini, kita umumkan bahwa dunia harus tetap dalam world order. Tidak boleh ada satu negara pun yang bertindak sebagai polisi dunia. Ngeri nggak itu? Deklarasi Hambalang. Itu kalau serem kan? Bisa seperti itu. Itu melebihi Bung Karno, Pak. Melebihi Bung Karno, menjadi sejarah dunia. Dan menurut saya inilah legasi Pak Prabowo yang harus diperjuangkan. Kurang apa lagi sih beliau? Semua sudah punya. Dan wealth sudah, posisi presiden sudah, apalagi hidupnya sudah selesai. Tinggal legasi beliau di mata internasional. Ini momentum. Jadi nggak bisa main aman untuk. Nggak bisa. Apalagi Indonesia Presiden Dewan HAM PBB. Betul. Masuk menjadi the lion of the world, gitu kan, singanya dunia. Indonesia negara kuat kok. Kita punya bambu runcing, ada pasukan keris. Ojo wedi Mas. Keris kita itu bisa mumbul melebihi roket. Tenang aja. Ini aku jadi terlalu semangat. Kejawanya keluar. Betul asli nih. Kejawanya keluar melebihi tata hubungan internasional. Mohon maaf nih para scholar. Kadang-kadang kita harus mikir menyeleneh lah gitu. Ya biar FYP juga ini YouTube-nya kan. Oke. Ini menarik sekali, Iya. Jadi memang di balik apa yang terjadi di Venezuela dengan penangkapan Maduro ini, ini tatanan dunia sedang dipertaruhkan. Di balik penangkapan Maduro, tatanan terutama negara-negara ketiga tadi yang disampaikan, negara-negara kecil yang tengah-tengah berhadapan dengan negara-negara besar terutama seperti tadi saya sebut ada Taiwan yang bersama dengan Cina, misalnya Ukraina dengan Rusia, dan di beberapa tempat lain. Ini kalau seandainya apa yang dilakukan oleh US ini dianggap sebagai
presiden yang bisa dicontoh, karena Amerika selama ini menganggap dirinya sebagai presiden sebagai polisi dunia. Apa yang dilakukan kepada Venezuela itu dicontoh. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini tatanan dunia sedang sangat dipertaruhkan dan bisa jadi setback sebelum tatanan dunia, Dewan Keamanan PBB, UN itu ada. Dan itu apa yang kita nikmati saat ini adalah berkat diplomasi yang terjadi itu, sehingga kita bisa berbaik-baik dengan negara lain. Kita ada kelompok negara-negara di kawasan, di berbagai tempat, ada tata cara perdagangan yang teratur, ada kerjasama keamanan yang diatur. Itu karena ada Dewan Keamanan atau ada UN, United Nation itu. Dan kalau itu sudah dikangkangi oleh satu negara terbesar di dunia saat ini, yaitu Amerika, maka negara-negara lain akan menganggap bahwa UN itu saat ini kalau dia tidak mengambil sikap, maka dia akan dianggap sudah tidak berfungsi sama sekali. Gitu kira-kira Mas ya. Makasih Mas. Siap, terima kasih. Kita akan tunggu bapak-bapak selanjutnya. Ini CIA kira-kira nonton nggak ya CIA ya? Nanti kita paksa. Kalau nonton Rozali saja yang ditangkap. Kita lihat perkembangannya sambil berharap keadaan dunia akan membaik semakin ke depan. Makasih sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.